내 남편을 죽였어. Nah, sebelum lanjut ke filmnya, pastikan dulu kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham alur ceritanya. Bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi. Dan inilah Lies Hidden in My Garden episode ketiga. Di pemakaman ini, Sang En teringat bahwa dulu suaminya pernah cerita bahwa dia mendapatkan beberapa uang dari orang-orang yang dia hukum, dalam tanda kutip. Orang-orang ini melakukan kesalahan fatal sampai harus mendapatkan hukuman. Nah, di sini Sang En berpikir apakah Park ini juga salah satu orang yang ingin dihukum oleh suaminya. Adik iparnya pun datang. Dia ngasih tahu bahwa kakaknya Kim sebenarnya memiliki hutang sebanyak 200 juta won. Uang itu digunakan untuk berinvestasi, tapi ternyata mereka malah tertipu. Sang En mencoba menjernihkan pikirannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan Joran di toilet. Joran lalu melirik HP yang dibawa oleh Sang En. Ketika melihat HP itu, entah kenapa ekspresi Joran berubah. Nah, si Sang En ini ternyata juga notice. Joran lalu kembali. Dia segera memberikan penghormatan untuk mendiang Kim. Sang En terus menatap tajam ke arah Park. Bahkan ketika Park sedang makan, Sang En mendekatinya dan memintanya untuk berbicara empat mata. Joran terlihat kebingungan. Dia penasaran apa yang mereka berdua ini akan bicarakan. Sang En menatap Joran dengan tatapan sinisnya. Joran lalu teringat lagi akan HP yang dibawa oleh Sang En di toilet tadi. HP yang sama yang ada di foto yang dikirimkan Sang En ke HP suaminya. Tiba-tiba rekan suaminya ini bertanya apakah kondisi Park sudah baik-baik saja, karena dia sering memesan obat tidur di klinik. Park cerita bahwa akhir-akhir ini dia jarang bisa tidur. Joran hanya terdiam, pikirannya semakin kemana-mana. Sementara di luar, Sang En menunjukkan HP yang dia temukan. Dia juga bertanya ke Park, apakah suaminya memerasnya. Park pun jadi tahu, ternyata yang mengirimkan foto itu adalah Sang En. Park seakan tidak peduli dengan HP yang ditunjukkan oleh Sang En. Tapi Sang En langsung bilang bahwa sekarang dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pasti ada alasan kenapa HP itu dititipkan suaminya ke dia sebelum suaminya ini pergi ke waduk di malam itu. Park terdiam sesaat. Dia seakan menantang Sang En. Jika Sang En berhasil menemukan sesuatu yang penting, tolong untuk memberitahunya. Siapa tahu Park jadi ketakutan. Sang En menerima tantangan tersebut. Dia akan mencari sesuatu yang tersembunyi di balik kematian suaminya ini. Park pun mendekat. Dia bilang, apakah Sang En akan memerasnya seperti yang dilakukan Kim kepadanya. Park pun terlihat sedikit mengancam bahwa kematian Kim ini karena dia membuat pilihan yang salah. Jadi demi anak yang dikandung Sang En, sebisa mungkin Sang En bijak dalam memilih jalan. Sementara itu, Joran yang menunggu lama mencoba mengintip dari kejauhan. Sang En seakan sadar. Hal itu membuat Joran kaget dan menabrak ibunya Sang En. Ibunya Sang En ini bersikap aneh. Dia memeluk Joran dan memintanya untuk membawanya pergi bersamanya. Joran yang terus menolak akhirnya mendorong ibunya Sang En sampai terjatuh. Sang En yang melihatnya sangat marah dan langsung berteriak ke arah Joran. Dia langsung bilang bahwa sebenarnya Park lah yang membunuh suaminya. Joran terlihat sangat syok. Park pun datang dan langsung menepis tangan Sang En. Dia juga langsung membawa istrinya pergi. Tiba-tiba
kepolisian menelpon Sang Eun, menanyakan tentang Kim yang tidak juga datang ke sidang kasus pemerasan. Sang Eun berteriak kesal. Dia berteriak sangat keras bahwa Kim ini sudah meninggal. Wajar Sang Eun bersikap seperti itu. Kematian suaminya ini malah membuat masalah demi masalah menumpuk. Mulai dari hutang sewa apartemen, hutang 200 juta di bank, sampai kasusnya dengan Park yang masih misterius. Sementara itu, Joran mulai kepikiran perkataan Sang Eun tadi. Dia juga mulai mengaitkan semuanya. Mulai dari Park yang izin memancing di waduk, sampai perkataan polisi waktu itu yang bilang bahwa jasad Kim ditemukan di dekat waduk. Kecurigaannya semakin kuat. Dia semakin percaya bahwa suaminya lah yang membunuh Kim. Dia pun mencoba melihat CCTV mobil, tapi ternyata semua filenya dihapus. Tiba-tiba Park datang mengagetkannya. Joran langsung beralasan bahwa dia sedang mencari antingnya yang hilang. Esok harinya, Joran pergi menemui Hae-so. Dia meminta izin untuk melihat CCTV di depan rumahnya. Dia ingin melihat rekaman di tanggal 19 dan 20. Hae-so ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dicari oleh Joran. Joran tidak bisa mengatakannya, jadi dia pamit untuk pergi. Dia lalu mencoba mencari kontak dari Sang Eun bermodal kartu nama yang diberikan Kim waktu itu. Di klinik, detektif yang kemarin menemui Park. Detektif ini menemukan bahwa sebelum kematian Kim, Park mengirimkan 100 juta won kepadanya. Park beralasan uang itu dipinjamkannya ke Kim. Detektif ini merasa ada yang janggal. Kenapa orang yang punya 100 juta won di tabungannya malah ditemukan mengambang di waduk seakan bundir. Park merasa kesal karena dia terlihat seperti dicurigai. Padahal dia sudah memiliki alibi kuat bahwa di tanggal itu dia ada di rumah mertuanya. Nah, di garis bawah ya, berarti benar kecurigaan Joran bahwa di tanggal itu suaminya benar-benar keluar. Tapi Park waktu itu beralasan ketiduran di ruang perpustakaan. Sementara Hae-so sendiri juga menemukan bukti bahwa mobilnya Park ini pergi di tengah malam. Kembali ke Park, dia melihat anting yang dikatakan istrinya itu masih tersimpan rapi di tempatnya. Dia lalu bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan Joran di mobilnya waktu itu. Selesai makan, Park ini menceritakan rumor tentang Hae-so. Ada alasan kenapa rumah yang ditinggali Hae-so ini kosong selama bertahun-tahun. Suatu hari, pernah muncul bau aneh dari rumah itu. Tetangganya lalu melapor ke polisi, dan ternyata suaminya meninggal di rumah itu dan saat itu Hae-so juga ditemukan di sana. Dan yang lebih anehnya lagi, Hae-so ini mengaku sebagai istri pria yang meninggal itu. Tapi para tetangga ini tidak pernah melihat ataupun mengenalnya. Jadi Park meminta Joran untuk lebih berhati-hati dengan Hae-so. Joran lalu mendekati Park. Dia mencoba bertanya, apakah di malam itu Park ini keluar? Park memotong pertanyaan itu. Dia lalu menunjukkan anting yang dicari oleh Joran. Joran sangat kaget. Dia hanya bisa terdiam. Park bilang bahwa dia sudah berusaha sangat keras mencari anting itu. Joran pun akhirnya jujur bahwa dia hanya berbohong soal anting itu. Jadi dia meminta Park juga jujur. Jadi, apakah di malam itu Park ini keluar menemui Kim? Park sadar maksud pertanyaan itu. Dia lalu bertanya, apakah Joran menuduhnya membunuh Kim? Park terlihat kesal. Dia meminta Joran untuk tidak bersikap aneh-aneh lagi. Karena semua ini juga akan berimbas ke Song Jae. Beberapa hari yang lalu, Song Jae ini dipanggil wali kelasnya karena dia sangat depresi dan ingin bundir. Semua itu karena kejadian ketika Joran memukul seseorang di pesta topeng sekolahnya. Jadinya, Song Jae ini sering dibully dan dihina.
Di tempat berbeda, dua orang anak bermain-main di sebuah supermarket. Mereka malah menyenggol barang yang didisplay sampai terjatuh. Haeso yang ada di dekat sana jadi tertuduh yang melakukannya. Ia pun akhirnya terpaksa menyusun kembali barang-barang itu. Tapi orang-orang yang ada di sana terus memandangnya sinis. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutnya wanita pembunuh. Song-jae yang melihatnya pun segera membantu. Haeso bilang dia tidak apa-apa. Song-jae bisa pergi karena semua orang kini juga ikut menatapnya. Song-jae menjawab bahwa ini dia lakukan sebagai permintaan terima kasih karena sudah mau membantu ibunya saat pingsan dulu. Haeso lalu mengantarkannya pulang. Song-jae lalu bertanya, dia tahu bahwa Haeso ini dikucilkan oleh para tetangganya, tapi kenapa dia malah kembali? Haeso menjawab bahwa hanya di rumah itulah tempatnya untuk pulang. Karena di sanalah dia ini tumbuh besar. Song-jae pun bertanya, apa arti rumah untuk Haeso? Haeso menjawab, rumah adalah tempat di mana dia bisa mengubur semua rahasianya. Mendengar perkataan itu, Song-jae tersontak kaget. Esok harinya, selesai menaruh abu suaminya, Sang-eun makan-makan dengan keluarganya. Nah, kakaknya ini cerita bahwa dulu Kim ini pernah menanyakan ke dia tentang asuransi. Kakaknya pun mengenalkannya dengan temannya yang bekerja di asuransi. Jika dia tidak salah ingat, waktu itu Kim mengambil 5 polis asuransi. Mendengar perkataan itu, Sang-eun segera pergi untuk mengeceknya. Tapi ternyata asuransi itu tidak bisa diklaim karena Kim ini tewas karena bundir. Sang-eun lalu bertanya, apakah jika dia bisa membuktikan suaminya tidak bundir, asuransi itu bisa diklaim? Petugas ini menjawab bisa. Sang-eun bisa mendapatkan 520 juta won. Nah, dengan uang segitu banyak, Sang-eun bisa melunasi semua hutang-hutang yang ditinggalkan suaminya. Jadi mulai dari sini, dia berusaha membuktikan bahwa suaminya ini tewas dibunuh. Tapi di sini malah terkuak bahwa sebenarnya yang membunuh Kim adalah Sang-eun sendiri. Dan sepertinya Sang-eun ini memikirkan sebuah rencana. Rencana untuk menjebak seseorang agar menjadi pelaku pembunuhan suaminya. Dan pasti kalian sudah tahu siapa orangnya. Nah, saat Sang-eun kembali ke huniannya, di sana sudah terlihat Joran yang menunggunya. Kita langsung dibawa flashback di saat kematian kakaknya Joran. Di saat itu, Joran melihat pria yang tinggal di sebelah apartemen kakaknya. Pria itu juga melihat ketika kakaknya Joran dibawa masuk ke ambulan. Entah mengapa, tanpa alasan yang jelas, Joran mencurigai pria ini sebagai pembunuhnya. Nah, ternyata pria tersebut adalah wali kelas sementara di sekolahnya Song-jae. Sejak saat itu, Joran sering bersikap overprotective. Dia sering melarang Song-jae mengikuti kegiatan di sekolahnya. Park sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menenangkan Joran, tapi Joran tidak pernah bisa bersikap tenang. Hingga pada puncaknya, saat pesta topeng, Joran yang masih berusaha mencari keberadaan Song-jae, melihat wali kelas tersebut yang terlihat bersama seseorang yang diduga Song-jae. Tapi ternyata itu bukanlah Song-jae. Song-jae yang asli sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Nah, itulah alasan kenapa Song-jae ini sering jadi bahan omongan di sekolah. Kembali ke masa sekarang, dia ingat lagi perkataan suaminya waktu itu. Park bilang wali kelas tersebut dituduh tanpa alasan yang jelas. Dan saat ini, dirinya sendiri juga dituduh sebagai pembunuh Kim tanpa bukti. Jadi di malam itu, Joran pergi ke rumah Haeso dan menanyakan tentang rekaman CCTV-nya. Tanpa bertanya,
Haeso langsung menunjukkan rekaman CCTV tersebut. Joran meminta Haeso untuk merahasiakan semuanya. Haeso pun mengiyakannya. Esok harinya, Joran menemui Sang-eun. Dia meminta Sang-eun untuk menjelaskan maksud perkataannya di rumah duka waktu itu, yang bilang bahwa suaminya adalah pembunuh. Joran juga bertanya, apa maksud Sang-eun mengirimkan foto itu? Sang-eun pun menunjukkan video pemukulan dan pemerasan yang dilakukan suaminya. Nah, buku yang ditemukan Sang-eun waktu itu adalah bukti-bukti transfer yang dikirimkan korban-korbannya Kim. HP yang dipegang Joran saat ini adalah milik seorang pelacur bernama So-min. Dan HP itu dicuri oleh Kim dari Park. Sang-eun tidak mau tahu apa yang dilakukan Park dengan So-min. Tapi yang dia tahu, pasti Kim ini memeras Park dengan bukti HP tersebut. Nah, si Joran malah menyimpulkan sendiri bahwa itulah motif suaminya ini membunuh Kim. Joran lalu menyangkal hal itu, tapi Sang-eun meminta Joran untuk menanyakan ke suaminya langsung apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk di HP-nya So-min. Ternyata Park lah yang menghubungi. Sang-eun mengangkatnya. Park meminta untuk bertemu di suatu tempat. Nah, hal itu perlahan membuat Joran jadi yakin bahwa mungkin saja benar Park lah pembunuhnya. Sang-eun lalu bilang dia berencana menemui So-min. Joran berniat ikut. Dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan Sang-eun, asalkan dia boleh ikut. Sebelum pulang, Sang-eun mencoba bertanya apakah Joran masih mempercayai suaminya. Bagaimana jika endingnya Park bukan seperti apa yang dipikirkannya? Joran bilang apapun yang terjadi, dia akan melindungi keluarganya. Sementara itu, Song-jae sudah mendapatkan tempat tinggal baru. Kembali ke Sang-eun, dia dipecat dari pekerjaannya. Dia lalu pulang sambil memikirkan sesuatu. Sang-eun lalu memberitahukan lokasi pertemuan mereka ke Park. Saat di rumah, Joran meminta maaf karena sempat mencurigai suaminya. Park juga meminta maaf karena sempat membentaknya. Esok harinya, setelah suaminya pergi, Joran meminjam mobil milik Haeso. Dia lalu pergi menjemput Sang-eun. Sang-eun agak bingung dengan dandanan dan mobil seperti itu, justru malah membuat mereka terlihat mencolok. Apalagi mereka akan pergi ke tempat prostitusi. Jadi mereka memutuskan untuk jalan kaki. Setelah mendapatkan alamat rumah So-min, Sang-eun meminta Joran untuk menunggu di luar. Nah, sementara Sang-eun sendiri menyamar sebagai gurunya So-min. Dia mencoba bertanya, kenapa So-min ini sering absen sekolah. Ayahnya So-min ini cerita, karena dia seorang single parent, dia harus bekerja keras dan hal itu membuat hubungannya dengan So-min agak renggang. Nah, 3 bulan yang lalu, So-min ini keluar dari rumah dan tinggal sendiri. Awalnya, So-min pamit untuk tidur di rumah temannya, tapi ternyata dia tinggal sendiri. Ayahnya ini hanya bisa angkat tangan, toh So-min juga sudah dewasa. Tapi berkali-kali coba untuk dihubungi, So-min tidak pernah mengangkat teleponnya. Ayahnya So-min ini tiba-tiba ingat bahwa wali kelas anaknya ini adalah laki-laki. Jadi dia bertanya, siapa Sang-eun ini dan ada perlu apa mencari anaknya. Teriakan ayahnya So-min ini membuat rasa trauma Sang-eun datang lagi. Dia sangat ketakutan. Takut jika dia mendapatkan siksaan seperti yang dilakukan suaminya dulu. Sang-eun bahkan sampai mengamuk. Joran yang ada di luar mendengar pecahan kaca. Dia mencoba untuk masuk. Di dalam, Sang-eun yang ketakutan mengancam akan menusuk ayahnya So-min jika perlu. Sang-eun terus berteriak ketakutan, bahkan bersikap sangat aneh. Untungnya, Joran datang tepat waktu untuk membawanya pergi. Sementara itu, di apartemennya Sang-eun, 2 orang detektif meminta keterangan dari security. Security ini cerita
bagaimana Sang En ini setiap hari dipukuli. Memang berat membesarkan anak tanpa bapak, tapi mungkin akan lebih baik jika begini. Security ini meminta detektif untuk tidak curiga ke Sang En karena hidupnya sudah cukup malang. Tapi detektif Kyung malah semakin curiga. Bukankah dari kematian Kim ini, Sang En lah yang sangat diuntungkan karena dia sudah tidak merasakan penyiksaan lagi. Tapi rekannya meminta detektif Kyung untuk tidak berpikir seperti itu. Apalagi dengan kondisi Sang En yang hamil saat ini. Detektif Kyung mulai menemukan jalan buntu karena yang dia ketahui, semua petunjuk tentang Kim terasa samar. Mulai dari HP miliknya, mobil tanpa kamera, sampai rekening ilegal yang dia gunakan saat ini. Tapi detektif Kyung yakin, di balik hidupnya yang sangat dirahasiakan, pasti Kim ini memiliki suatu catatan penting. Kembali ke Sang En, dia mulai sedikit tenang. Sebuah pesan lalu masuk. Ternyata Park memberitahu bahwa dia akan pulang telat malam ini. Malam harinya, saat di jalan, ayahnya Park menelpon dan memintanya untuk segera ke sana. Tiba-tiba, Park teringat di saat dia menyeret seorang jasad perempuan dan menyembunyikannya di lemari. Ingatan itu seperti terus saja menghantuinya. Beberapa saat kemudian, dia menemui Sang En. Park menawarkan uang 200 juta ke Sang En, tapi Sang En meminta 500 juta won seperti yang diminta suaminya. Park lalu bertanya, informasi apa yang dipegang Sang En saat ini, sampai hal itu seharga 500 juta won. Sang En pun menunjukkan salinan buku suaminya. Tapi salinan itu cuma berisi sepenggal kata yang tidak begitu penting untuk Park. Sang En pun menambahkan bahwa suaminya itu orang yang sangat waspada dan juga teliti. Pasti ada satu alasan kuat kenapa dulu suaminya menaikkan tarif tersebut jadi 500 juta won. Nah, percakapan mereka berdua ini juga didengar oleh Joran. Sang En lalu menunjukkan foto Park bersama dengan So-min. Park terdiam. Sang En tahu bahwa Park ini pasti mengenal So-min dengan baik. Park menelan ludahnya, pertanda dia sangat gugup. Park lalu menawarkan 300 juta ke Sang En. Sang En menolak, tidak ada kata negosiasi dengannya. Ekspresi Park berubah, dia sedikit tersenyum. Dia lalu bertanya satu hal ke Sang En. Bagaimana caranya Sang En ini memindahkan Park? Dengan posturnya yang tinggi, pasti Park ini sangat berat. Ditambah lagi, Sang En saat ini sedang hamil. Di titik ini, gantian Park yang mendominasi karena Sang En hanya terdiam membeku. Sang En mencoba membalikan situasi. Dia balik bertanya, bukankah Park yang harusnya tahu karena dia yang ada di waduk waktu itu? Park kembali tersenyum. Dia bilang, kenapa pertanyaan tersebut seakan menyiratkan bahwa karena Park tidak datang ke waduk waktu itu, semua jadi tidak berjalan semestinya. Park menambahkan, mungkin jika malam itu dia benar-benar datang ke waduk, hal apa yang akan dia lihat? Sang En hanya terdiam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Park secara terang-terangan bertanya, kenapa Sang En ini membunuh suaminya? Nah, Joran yang mendengarnya sangat shock. Sementara Sang En sendiri hanya bisa terdiam sambil menelan ludah. Park paham, niatnya Sang En ini mau menjebaknya sebagai tersangka pembunuhan Kim agar bisa memuluskan negosiasi ini. Jika itu yang Sang En mau, Sang En bisa membawa HP milik So-min ke kantor polisi dan membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Sang En bertanya balik, terus alasan apa sampai Park mau membayar suaminya 500 juta untuk tutup mulut? Park bilang dia hanya ingin mengubur kisah terlarangnya bersama dengan So-min. Sang En tidak percaya, suaminya pasti tahu sesuatu yang lebih besar daripada sebuah kisah terlarang. Park pun pamit pergi. Dia
memberikan sedikit saran. Nanti ketika Sang En dimintai keterangan polisi, usahakan untuk tidak segugup tadi, atau kalau tidak, Sang En akan langsung dicurigai. Sang En terlihat sangat kesal. Kali ini dia benar-benar kalah. Park tidak sebodoh yang dia kira. Joran juga terlihat kesal. Dia merasa sudah dibodohi. Tiba-tiba, seorang pria yang mengaku sebagai walinya Somin menelpon HP-nya Somin. Sang En pun bertanya, di mana keberadaan Somin. Pria itu meminta sejumlah uang dan mengirimkan alamat. Saat di apartemen, Sang En berkali-kali meyakinkan dirinya sendiri. Pasti ada rahasia besar yang disembunyikan Park yang seharga 500 juta won. Sementara Joran sendiri masih agak bimbang perkataan siapa yang bisa dia percayai, suaminya atau Sang En. Nah, di sini juga mulai terungkap bahwa jasad yang ditemukan Joran di taman adalah jasadnya Somin. Dan di malam itu, Park memang tidak keluar menemui Kim, tapi dia memindahkan jasadnya Somin. Dan film pun bersambung. Sumpah tiap episodenya semakin seru. Pelan-pelan mulai terungkap semuanya. Tapi masih jadi misteri apakah benar Park yang ngebunuh Somin atau plot twistnya malah Park cuma ngebantu menghilangkan jejak. Dan pertanyaan terbesarnya, di mana jasadnya Somin disembunyikan? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.